mulai aja ya. Bentar, bentar, tunggu lagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggi. Saya akan mengisi tentang materi VLAN dan konfigurasi routing protokol. Sebenarnya yang harusnya ngisi materi itu teman saya, cuman hari ini berhalangan, jadi saya ngisi. Nanti sebelum itu kita ada prakteknya, cuman nanti prakteknya tidak full. Saya sudah konfigurasi sebelumnya. Nanti saya liatin step by step-nya. Sebelumnya nanti kita akan lihat dulu pemaparan tentang materi teorinya. Tidak banyak sih. Nanti ada tentang VLAN, routing, dan sebagainya. Dan juga pembahasan tentang VLAN dan routing ini nantinya akan hampir sama sih. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi hampir sama tentang nanti kalian mungkin UKK. Tapi secara garis besar aja, tidak full. Ini ada, oh banyak. Nanti kalau misalkan pas tengah-tengah penjelasan pada saat saya praktek atau teori, kalau yang mau bertanya boleh lewat chat box atau raise hand ya, atau angkat tangan. Di situ nanti kalian boleh tanya, atau nanti di sesi akhir juga ada sesi pertanyaan setelah materi dan prakteknya selesai, kalian bisa bertanya di situ. Kita masih punya waktu sekitar 10 lewat 10 nanti kita mulai sampai jam 11 selesai. Oke. 16 orang. Coba kameranya nyalain, saya pengen lihat. Ada SMK Negeri 2 Bogor. Nobar ya. Terus ada ini siapa ini? Jadi banyak juga. Itu yang nobar emang kedengeran suaranya? Ngomong. Dengar, Kak. Dengeran, Kak. Kedengeran ya? Oke. Rajin lah pokoknya. Itu juga ada siapa itu? SMK Muhammadiyah mana ini? Oh ya, SMK Al-Hadid ada juga. Ini Paris, Paris mana mukanya? Judiet ada Zalfa. Nah ini Paris. Oh Bapak, maaf, mohon maaf. Saya nggak tahu, sekalian saya siswa juga. Oke. Mohon off cam ya, Pak ya. Di rumah nggak enak, Pak. Oh boleh, boleh Pak, silakan. Oke. Saya masih nunggu ada. Kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang VLAN dan routing protokol. Mungkin untuk pertama kita bahas teori dulu. Saya ada slide materinya. Nah, sudah tampil belum? Sudah. Sudah, oke. Yang pertama mungkin kita ke VLAN dulu ya, karena materinya lumayan banyak. Sebenarnya sebelum kita mulai nih, mungkin kalian udah pada tahu ya VLAN itu apa dan segala macam. Saya hanya menjelaskan secara singkat aja. Sebenarnya
VLAN itu apa sih? Yang sering kita sebut dengan Virtual Local Area Network. Nah, ini adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kelompok perangkat pada jaringan LAN. Jadi sebenarnya seperti virtual yang terdapat pada LAN. Jadi kita bisa membuat virtual dari satu LAN card yang ada. Misal kita punya Ether, pada router itu ada 5. Misalkan Ether 1 kita keluarin sampai VLAN-nya ada 5, seperti itu. Untuk menggandakan. Secara topologi ada, tapi secara fisik tidak ada, seperti itu. Lalu untuk memudahkan pengertian tentang VLAN seperti itu, dari setiap Ether di router itu bisa mengeluarkan VLAN, dan untuk melewatkannya nanti ada kita terangin tentang jalur terang segala macam, terus ada akses seperti itu. Nah, sebentar, kita ke slide ketiga. Apa sih keuntungannya menggunakan VLAN? Yang pertama itu kita bisa menghemat biaya ya tentunya, karena harusnya kita mempunyai Ether fisik yang lebih, tapi dengan adanya VLAN, dia bisa satu Ether mengeluarkan banyak VLAN, dan tentu saja memang mengeluarkan banyak resource dari routernya tersebut, entah CPU load atau menggunakan memorinya, seperti itu. Nah, cara untuk membedakan setiap VLAN itu yaitu menggunakan VLAN ID. Beda dengan kalau Ether itu kan sudah jelas ya, Ethernet atau fast Ethernet itu sudah jelas, misalkan 1 sampai 5 dia ada nomornya. Nah, untuk di VLAN sendiri kita bisa menamainya dengan VLAN ID. Misalkan kita buat VLAN ID 100 sampai 200, nanti kita bedakan IP-nya, lalu dikeluarkan di suite yang mana manageable, seperti itu. Nanti ada prakteknya, ini hanya ulasan sementara saja. Kita juga bisa memisahkan traffic ya berdasarkan jenis komunikasinya dengan VLAN seperti itu. Nah, ini ada parameter dari VLAN tersendiri. Yang pertama itu default, VLAN default, itu yang sudah ada pada switch ya. Misalkan kayak dalam suite manageable seperti itu. Sudah ada beberapa VLAN yang sudah tersedia. Kita hanya tinggal mengaktifkannya saja, bisa melewatkannya juga. Lalu ada native VLAN. Ini adalah VLAN yang bisa dikonfigurasi atau dirubah, bisa dibuat terang atau bisa dibuat jadi akses juga, seperti itu. Nanti dijelaskan apa itu, tentang apa jalur terang dan port akses. Lalu ada manajemen. Kalau manajemen VLAN itu VLAN yang sengaja dibuat untuk memanage konfigurasi pada perangkat switch. Tentunya switch-nya harus switch manageable ya, jangan switch biasa. Untuk router sendiri biasanya kita pakai MikroTik, itu bisa kita jadikan switch juga, seperti itu. Tapi lebih langkah bagusnya kalau kita gunakan switch manageable yang asli. Nah, ini ada penamaan pada jalur, yaitu jalur terang. Kalau dalam pengertian itu setiap perangkat yang mungkin akan berbeda, biasanya disebut sebagai tag atau trunking. Seperti misalkan sederhananya, yang disebut dengan jalur terang itu adalah jalur tempat lewatnya VLAN. Jadi misalkan kita punya router satu di atas, dia melewati beberapa switch atau router. Nah, itu disebut jalur trunking atau tag. Seperti itu. Nah, ada juga namanya port access atau untag. Ini disebut untuk port switch atau router yang bisa mengeluarkan VLAN. Biasanya kalau untuk akses ini tuh dia terhubung dengan end device. End device itu seperti laptop, komputer, atau misalkan nanti ada terhubung WiFi yang mengeluarkan VLAN, seperti itu. Nah, itu disebutnya port access. Cara membedakannya, pokoknya kalau trunking itu dia hanya melewatkan jalur saja, tapi kalau akses itu dia mengeluarkan langsung VLAN-nya. Nah, bisa dilihat kalau dari topologinya, nanti saya lihatin yang termasuk jalur terang itu apa, dan untuk jalur port aksesnya seperti apa.
Mungkin itu saja untuk teorinya ya. Tapi sebelumnya saya mau jelasin juga tentang routing. Nanti kita teori dulu ya. Nanti kalau udah selesai teori baru kita praktek langsung jadi dari routing sampai VLAN. Nah. Kita masuk ke routing protokol. Oke, sebelumnya soal VLAN ada yang mau tanya dulu nggak? Takutnya ada yang mengganggu sebelum kita bahasan sebelumnya. Nggak ada ya, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut ke routing. Nih ya, buat para siswa biasanya kalau ditanya, apa sih fungsi router? Apa sih fungsi router? Kalian pasti jawab fungsinya untuk melakukan routing. Nah, routing sendiri itu tuh apa sebenarnya? Ya, kalau cari di internet banyaklah definisi dari routing itu. Salah satunya mungkin yang paling sederhana itu proses tempat suatu dibawa dari suatu lokasi ke lokasi lain, seperti jalur. Jadi misalkan rute ya, kalau kalian mau ngirim surat, atau udah yang paling sering kalian lakuin itu kayak kalian ngirim paket. Kalau kalian ngirim paket kan kita bisa trace nih, misalkan dijemput sama kurir, terus masuk ke gateway mana di kota tertentu, nanti ada lagi proses buat pindah ke kota selanjutnya. Nah, dari kota itu di pusatnya kalian dikirim lagi ke cabang-cabang kecil, misalkan contoh JNE kayak gitu. Nah, dari JNE baru dikirim ke rumah kalian. Routing pun seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi seperti rute atau alur tujuan router untuk mentransfer data. Nah, dari routing protokol sendiri ada jenis-jenis konfigurasi routing ya. Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu static routing. Itu static routing yang biasa kita setting sendiri secara manual. Misalkan kita masukin IP route, itu kan dari gateway sendiri. Nah, ini kan secara manual nih. Kita memasukin IP dari hop-hop router yang ada. Lalu ada yang kedua namanya dynamic routing. Nah, fungsi dynamic routing ini digunakan untuk melepaskan kewajiban mengisi pintu masuk forwarding table secara manual. Nah, jadi dynamic routing itu yang harusnya tadi kita manual ya, kalau pakai static routing, nanti dynamic routing itu dia akan saling bertukar informasi tentang table routing. Nah, lalu protokol routing. Ini ada beberapa ya salah jenisnya. Kalau protokol routing ini sendiri fungsinya itu untuk mengatur pertukaran informasi routing atau routing table ya. Kayak tadi misalkan antara router satu dengan router lainnya saling berkomunikasi untuk bertukar informasi tentang table routingnya sendiri. Ada berbagai jenis protokol routing yang sering digunakan, yaitu ada OSPF, ada RIP, ada EIGRP, segala macam seperti itu. Nah, yang nanti saya akan bahas termasuk dengan prakteknya itu tentang RIP atau Routing Information Protocol. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini yang paling sederhana, mudah, dan sudah banyak digunakan juga. Seperti itu. Kalau sama sih seperti protokol routing itu kan jenisnya banyak, tapi intinya tetap sama untuk bertukar informasi routing table. Cuman mungkin dari tahap-tahapnya saja yang berbeda seperti itu. Dan proses-prosesnya. Kalau untuk routing menggunakan RIP sendiri itu lebih sederhana. Nah, langsung aja kita ke prosesnya. Nah, ini cara kerja dari protokol RIP sendiri atau Routing Information Protocol. Itu yang pertama host akan mendengar alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Jadi dia akan meminta terus, membroadcast terus. Nah, terus setelah itu dia memeriksa di routing table IP tersebut, tujuan tersebut
sudah ada apa belum. Nah, kalau belum ada, dia akan memasukin ke routing table. Kalau belum ada, nah kalau sudah ada, dia akan mengambilnya sebagai acuan seperti itu. Nah, jika rute melalui suatu gateway akan dihapus, dan jika tidak ada update gateway tersebut dalam waktu tertentu dia akan menyimpannya. Oke, cuman itu saja. Kita langsung, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Apa mau langsung praktek, nanti lihat seperti itu. Yo, yang mau nanya dulu terkait teorinya, mungkin masih ada yang bingung. Mungkin langsung aja kali, Pak. Boleh ya? Iya. Oke. Sebentar. Oke. Saya share dulu topologinya ya. Mana? Ini topologi yang saya buat sederhana saja. Sebenarnya kalau untuk yang UKK itu ada cabang lagi nih ke arah kanan. Kalian ngelihat kursor saya gak gerak? Enggak ya? Oke. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini. Nanti saya siapin 2 router. Yang satu itu sebagai main router. Nanti saya menggunakan RB950 atau 450. Nah, ether satunya ini dia terhubung ke internet. Nanti biar mudah kita kasih DHCP client aja biar bisa internet. Lalu untuk nanti ke bawahnya di ether 2 dia akan terhubung dengan ether 1 router akses. Nah, di sini proses terjadinya antara routing RIP yang nanti kita konfigurasi seperti itu. Terus nanti kita ada konfigurasi VLAN di router aksesnya itu ada 2 VLAN yang akan saya buat. IP-nya sudah tertera di sini. Seperti itu. Tapi karena ada sedikit kendala kalau saya harus cabut colok jaringan nanti pasti internetnya putus. Jadi sebenarnya sebelumnya saya sudah konfigurasi, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita pelan-pelan ya, bertahap kita coba step by step-nya seperti itu. Nah, jelas nggak kalau dari topologinya? Karena topologi itu penting. Begitu kalian mau membangun atau membuat sebuah jaringan, entah itu kecil atau besar, kalian harus bikin dulu. Harus buat dulu terlebih dahulu topologinya seperti apa, pemetaannya seperti apa. Jangan sampai kalian mau jaringan kecil atau besar, kalian remehkan hanya karena topologi yang kalian buat salah. Atau yang topologi yang kalian lihat tidak sesuai. Seperti itu. Karena nanti menyangkut pada konfigurasi di dalamnya. Jangan sampai begitu semua perangkat sudah terpasang, ada konfigurasi yang tidak bisa diterapkan seperti itu ya. Nanti di sini sih saya tesnya pakai laptop yang saya gunakan sekarang. Untuk IP-nya sendiri ada IP 100 ya buat di laptop saya, sama kita pakai yang standar aja ini 192.168.1.1 di ether 2-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu gak? Sok silahkan. Takutnya pusing. Pak, kenapa gitu? Kenapa gitu? Ada ya? Kak, mau Ya. nanya dong. Boleh? Itu di topologi kan IP yang 101, VLAN ID-nya 100, itu dia bridge-nya beda dengan yang VLAN 200 atau memang bisa disamakan? Gini, ada 2 metode ya. Banyak sih metodenya. Salah satunya kita pisah bridge atau kita sambungin bridge. Kemarin saya coba bisa di bridge barengan. Cuman yang jadi kendala adalah karena ini daring, jadi saya nggak bisa nge-remote ke sini ke router aksesnya. Kalau saya bridge semua seperti itu. Jadi kalian nggak bisa ngelihat konfigurasinya seperti apa. Jadi untuk sekarang saya pindahin dulu bridge-nya. Jadi saya bikin 2 bridge dibedakan. Buat VLAN 100 saya kasih bridge 1, VLAN 200 kita kasih 2. Sebenarnya banyak cara buat bikin VLAN ini sendiri. Ini cara menggunakan dengan satu router akses ya. Ada juga biasanya yang saya konfigurasi di bawah router sini
ada namanya switch manageable atau bisa juga pakai router mikrotik. Nah, di sini baru kita pisah secara fisik ya. Jadi nanti satu Ethernet akan mengeluarkan 2 VLAN atau lebih. Nah, dari sini baru nanti dibagi-bagi. Cuman karena dari topologinya saya buat hanya menggunakan 2 router, jadi trunking dan akses portnya dibuat dalam satu router seperti itu. Nah, ya bagus pertanyaannya karena sebelum ini dipisah nih, bridge 1 dan bridge 2, saya coba sebelumnya menggunakan satu buah bridge. Bisa internet, hanya saja saya tidak bisa menunjukkan kepada kalian kayak gitu. Karena saya harus cabut colok lagi portnya seperti itu. Oke, Dan siap. Terima kasih, Kak. ya, terima kasih juga pertanyaannya, bagus. Ada lagi yang mau bertanya terkait topologi atau materi sebelumnya? Yuk, sambil ya dipikir-pikir. Tapi paham ya maksud dari topologi ini? Iya, paham, Pak. Oke. Oke, kita tuh ayo masih ada waktu banyak. Kita lanjut dulu aja ya. Nanti kalau misalkan pas ini ada pertanyaan boleh langsung atau di akhir sesi nanti biasanya ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ya ke prakteknya. Bentar. Saya lihat dulu filternya yang Nah, kita masuk ke router ini loh. Main router. Nah, ini kan topologi ada 2 ya. Ada 2 router, ada main router sama router akses. Kita masuk dulu ke main router. Seperti biasa, ini nih kebiasaan buruk dari, bukan kebiasaan buruk sih, kesalahan yang sebenarnya sepele, tapi kedepannya itu bisa berakibat fatal. Saya ini sederhana, hanya menamai interface. Tapi ini penting, kenapa? Karena jika kalian tidak menamai internetnya, banyak kasus ya ngasih IP DHCP pada interface 1 seperti itu, dan akhirnya bentrok ke semuanya. Nah, saran saya kalau mau ngasih nama interface itu di sini ether satunya jangan dihapus, tambahin aja pakai strip. Kenapa? Karena kalau nanti kalian hapus, kalian bingung ether satunya yang mana. Kan saya ganti di sininya, internetnya ganti, kan internet aja, terus semuanya diganti sampai 5. Nah, itu kalian akan bingung. Ini penting ya, sebelum mulai kalian tentuin dulu mana interface yang ke internet atau WAN, mana interface yang ke bawah atau ke LAN-nya. Ini saya kasih link to router access. Ini nanti yang akan terhubung ke router access di bawahnya. Oke, kalau sudah, yang pasti yang pertama gimana caranya kita dapat internet. Oke, di sini saya menggunakan DHCP client. Nah, karena saya terhubung dengan switch di kantor saya. Nah, ini nih, dia udah ada dapat IP 25195. Di sini juga sudah tertera. Nah, ini ya, IP 192.168.25.195. Ini IP internet yang saya dapat di Ether 1. Kita lihat dulu IP root-nya. Biasanya kalau DHCP client, dia ada langsung otomatis. Nih, dynamic. Nah, kalau misalkan kalian ngisinya manual, IP-nya, nanti di sininya tambah. Oh, ini kan sudah tertera seperti itu. Ya, seperti kalian. Ini ya dynamic, active, connected. Kalau biasanya kalau static, static, active, connected ya. Oke, kita udah bisa internet. Nah, DNS. IP DNS dulu lihat. Nih, kalian bisa lihat di sini IP Dynamics server buat DNS-nya udah tertera ke gateway. Di sini ada allow remote request. Fungsinya buat apa? Jadi gini, kalau kita checklist DNS yang kita dapat
itu akan mengikuti dari gateway-nya. Jadi kita tidak perlu mengisi DNS nanti di router bawah atau di laptop kita, tapi ikut dengan default gateway dari router itu sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya. Jadi kita allow aja. Sebenarnya tidak juga tidak apa-apa, cuman kalian harus ngisi manual nanti. Kita close, DNS sudah, coba kita pin. Sudah bisa ya. Oke, memang sudah bisa, ini sudah saya tes. Nah, ini Ether 2, ini adalah link Ether yang terhubung dengan router akses. Nah, ini nanti tempat bertukarnya tabel informasi untuk tabel routing ya. Jika sudah, kita kasih seperti biasa IP. Di sini saya cuma pakai IP 192.168.1.1. Tapi di sini nggak boleh dikasih DHCP ya. Oke, nah udah. Nah di sini untuk di router utama kita pakai, di firewall-nya kita kasih NAT. Nah ini yang membedakan ya, karena kita menggunakan konfigurasi routing protokol khususnya RIP. Nanti di router akses tidak boleh ada ini. Kalau ini masih ada, berarti gagal. Tapi kalau ini tidak ada dan bisa internet, berarti berhasil ya. Seperti itu. Fungsinya NAT buat apa? Mentranslasikan IP. Oke, nah, nanti lewatnya jadi menggunakan protokol. Jika sudah, sekarang IP sudah, DNS sudah, firewall sudah. Nah, kita ke sini dulu. Ada namanya, nah, routing. Di tab routing ini ada RIP. Ini sebelumnya udah saya buat seperti ini. Nah, di sini kayak gini buatnya. Di sini kita pilih interface mana yang akan mengeluarkan protokol RIP itu. Kan tadi Ether 2 itu menuju ke ini ya, ke router akses. Jadi kita pilih ini yang Ether 2, terus kita beri saja versi 2 semuanya. Sudah seperti ini saja. Langsung kita klik OK. Nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, kita masukkan RIP ini. Nah, ini dibiarkan never. Kita cuman klik checklist Retribute Static Routing dan Retribute Connection Routing. Nah, ini tuh nanti akan mengguide semua routing table secara dinamis. Nah, kalau yang static routing ini, pokoknya routing static yang dibuat dari router lainnya akan masuk juga. Ini di main router ya, nanti ada perbedaannya di akses router. Perbedaan checklist ininya. Kalau buat di main router, dua-duanya di checklist seperti itu. Nah ini juga kalau nanti ada settingan routing OSPF bisa dimasukin, BGP juga seperti itu. Bisa. Seperti itu. Sudah di RIP setting, masuk ke neighbor. Nah di sini kita masukin IP router tujuan yang terhubung langsung dengan port pada router Ethernet 2 ya. Karena tadi interface-nya saya kasih IP 192.168.1.1 sebagai gateway. Jadi nanti saya masukin di sini untuk, ini harus diingat ya IP-nya berapa. 168.1.2. Ini sebenarnya boleh berapa aja, asal sesuai nanti dengan konfigurasi IP di router aksesnya. Seperti itu. Ini sudah jalan. Oke. Nah, ini sudah jalan. Nah, di sini nih lihat IP. Nah, ini ada DAS, ada DAC, ada DAC, ya, DHR. Nah, ini DAS itu Dynamic Active. Oh, salah. Ini IP root yang kita dapat dari internet karena kita menggunakan IP client, IP DHCP client. Nah, untuk DAC ini Dynamic Active Connected
ini nanti yang tadi saya sebutkan bahwa ada dua yang harus di checklist. Yang satu itu, nah di RIP setting ini ada dua yang harus di checklist. Ada retribute active static dan retribute connected routed. Nah, ini semua, ini yang connected ke sini. Nah, ini ada DAR, dynamic. Nah, kalau kalian kursornya tujuan di sini ada tulisan dynamic active RIP. Ini juga ada dynamic active static. Ini di router utama sudah muncul untuk RIP-nya sendiri. Nanti kita pindah ke router selanjutnya, akses. Oke, bentar ya. Ada ditanyakan dulu nggak sebelumnya buat di main router, settingan di main routernya? Kak, nanya lagi dong. Boleh? Bisa ngeliat yang tadi lagi nggak? Yang di IP root-nya, yang DAR itu? Ya. Oh iya. Nih, Nah, ini gini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa tadi kamu mau nanya apa? Sok tanya dulu. iya, sorry. Jadi ini kan ada DAR ya, ada yang. Nah ini kan kalau di settingannya masih, karena kan kakak udah Setting buat semuanya. settingnya. Ini kalau Ya. kalau misal settingan awal banget, ini berarti belum muncul kan ya? Belum ini. Sebelum kita setting yang router aksesnya. Iya belum. Iya sih, ini Oh. kendalanya kalau daring saya ngejelasin tentang routing dan VLAN seperti ini karena Oke. gitulah. Iya. Tapi bagus karena ini dua yang pokoknya DAR Dynamic Active RIP ini kalau kita belum setting atau hanya baru sebelah kita aktif, misalkan Iya. di main router saja, ini tidak akan muncul seperti ini. Oh. Ini iya, routing takutnya. dari yang VLAN Iya. bawah. Ini VLAN-nya Oh udah saya gitu. buat juga kayak gitu. Oke. Nah, Iya, nanti soalnya saya mikirnya ya nggak apa-apa. Tiba-tiba kalau muncul ya. iya belum Oke. muncul kalau bikin baru. Ya itu bagus. Iya, oke, itu aja. Oke, yang lain ada lagi? Silakan. Kamu siapa namanya tadi? Ardi ya. Ardi. Oke, jangan Ardi mulu. Tadi juga kamu yang menanya ya. Ada yang lain? Sok, mau tanya silahkan. Atau mau lanjut dulu? Oke, kita lanjut. Kalau mau ada pertanyaan nanti boleh di akhir. Nah, ini kita masuk ke router akses. Kelihatan nggak router aksesnya? Kelihatan ya? Cek. Ada? Udah nampil belum? Sudah. Sudah, siap. Nih, ini juga termasuk pilan-pilannya udah saya buat. Tapi yang pasti pertama kita namain dulu internetnya, Ethernetnya di sini. Ether 1 saya namain link tuan. Berarti ini ke main router utama ganti aja. Ini ke main router. Lalu untuk Ether 2 dan Ether 3 ini bisa LAN juga. Salah. Sorry. Ini sama-sama LAN. Nanti ini yang akan di bridge dengan VLAN. Pertama kita selesaiin dulu yang routing ya, VLAN nanti setelah ini. Kita masuk ke IP address ini. Nah, di sini kita masukin IP ini 192.168.1.2 karena tadi kita masukinnya buat di neighbor-nya itu IP 1.2 ya. Sebenarnya bisa beberapa aja, kan /24 banyak tuh. Tapi yang dekat aja, kita kasih 1.2, saya kasih seperti itu. Nah, kita selesai. Kita abaikan dulu IP yang 100 sama 200 karena ini menyangkut VLAN nanti. Kita lihat di IP root. Nah, ini IP root-nya statik. Yang dimasukin adalah gateway dari IP 192.168.1.2 seperti itu. Itu buat IP root-nya. Kita coba dulu ping. Sebenarnya sudah bisa, tapi step by step-nya kalian harus coba dulu ping ke gateway bisa apa tidak. Nah, gini ya, kalau kalian salah internet sudah bisa, tapi ping 92. Nah,
kalau kalian pas setting, kok nggak bisa internet ya, kok nggak bisa internet ya, padahal udah saya setting sesuai dengan arahan. Kalian cek perlahan. Misalkan pertama, kalian masukin IP 1.2, otomatis gateway-nya itu 192.168.1.1. Kalian coba ping, di solve apa enggak? Kalau misalkan udah di solve, tapi kenapa nggak bisa internet? Nah, mungkin di firewall, di NAT, atau di root-nya seperti apa, seperti itu. Karena kalau root ini tidak aktif, di root ini tidak aktif, dia ping ke gateway nggak akan bisa. Nah, ini kita abaikan dulu yang DAR ini, anggap aja belum ada. Seperti itu ya. Nah, sudah kita buat sama di sini. Sekarang kita aktifin RIP-nya. Sini, routing. Nih ada banyak sebenarnya, ada BGP, ada BFD, ada OSP, versi 3 juga ada. Sekarang kita masuk ke RIP. Sama settingannya, kita tambah di sininya. Nah, kalau yang di main router itu berarti di Ether 2 karena dia terhubung langsung ke akses router, maka untuk di akses router kita menggunakan Ether 1 yang terhubung. Pokoknya interface yang berhubungan langsung itu yang diaktifin ya. Ini seperti ini kita pilih, ininya sama, kita samain versi 2, tinggal oke, klik, nanti jadi kayak gini. Nah, seperti ini. Versi 2, versi 2. Oke. Nah, udah nih. Sama seperti yang lainnya, ini juga ada RIP setting. Nah, di sini karena kita menggunakan RIP pada interface Ether 2 ini bukan main router, jadi karena ini hanya router akses, jadi retribute static root-nya jangan di checklist. Tapi pilih aja ini, retribute connected root. Jadi nanti terhubungnya seperti ini. Kalau udah diaktifin, seperti biasa, nah neighbor-nya sama. Ini juga sama, 192.168.1.1. Yang tadi kan 1.2 itu interface yang sini. Ini kebalikannya, 1.1, berarti gateway-nya. Seperti itu. Nah, kita lihat di IP root-nya sendiri. Nah, kalau udah ada DAR atau Dynamic Active RIP, berarti routing-nya sudah berjalan. Nah, ini sudah bisa digunakan. Nah, untuk DNS-nya sendiri, seperti biasa. Nah, keuntungannya menggunakan low remote, tadi kan DNS-nya tuh gateway-nya 192.168.1.1. Jadi kita nggak usah rubah, karena kan takutnya kita nggak tahu nih DNS dia berapa. Jadi kita nggak usah repot-repot lah. Kita tinggal masukin gateway aja, dia sudah terhubung. Kita cek internetnya. Ingat ya, setiap kali konfigurasi, cek dulu satu-satu. Normal atau tidak. Nah, seperti itu. Udah bisa. Nah, routing RIP hanya sampai segitu ya. Gampang kan? Ada yang mau ditanya? Silahkan. Sebelum saya lanjut ke VLAN. Ayo. Ada ya? Kita lanjut ke VLAN. Nih. Kita tentuin dulu sesuai topologi. Tadi itu dari router akses mengeluarkan 2 VLAN, yaitu VLAN ID 100 dan 200. Nah, di sini sebentar, saya jelasin dulu ya. Harusnya kalau ada satu switch lagi di bawahnya, Ether satunya itu jadi terang juga. Jadi nanti saya masukin ke bridge ini. Oke. Pertama kita buat dulu VLAN-nya. Interface seperti biasa di VLAN kita tambah di sini ya. Terserah kalian mau bikin ini, kalian harusnya disamain namanya sama yang bawah. Kenapa? Biar nggak pusing. Misalkan kalian masukin 300 atau 3000, salah. Nah ini, VLAN 300. Sebenarnya yang penting ini, VLAN ID-nya berapa. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk membedakan VLAN itu menggunakan VLAN ID. Nah di sini sudah ada 3 VLAN nih. Coba saya nanti bikin baru. Kalau salah sih. VLAN 300. Ini keluarnya di Ether 1. Nah,
Oke. Seperti ini. Ini pilihan 100 yang saya buat. Kenapa Ether 1? Ini nanti sebagai jalur masuknya yang disebut trunking itu. Seperti itu. Kita tambah klik. Ya, seperti biasa. Lalu dilanjut. Oke. Nah, buat pilihan yang 200 juga sama. Pilihnya ke Ether 1 buat trunking. Nah, kalau sudah, kita udah jadi nih. Biasanya tampilan interface-nya. Nah, kalau kita bikinnya di Ether 1, dia keluarnya pasti di bawah Ether 1 tulisan VLAN-nya. Setelah itu kita buat bridge. Ini yang harus diingat ya, buat bridge-nya. Bridge 1 itu menggabungkan VLAN 100, isinya dari VLAN 100 ini portnya kita buat dulu deh. Misalkan bridge 1 seperti biasa ya, MTU-nya 1500 biar lalu lintasnya lancar. Setelah itu oke. Kita misalkan buat lagi seperti ini karena bawaan awalnya tuh 64, ini bridge 3 di sini isi 1500 biar gede. Kalau udah kan jadi 2 nih kayak gini. Lalu di portnya sendiri kita pilih ya. Berarti tadi bridge 1 itu nyatuin VLAN 100 sama Ether 2 VLAN. Seperti yang tadi sudah ditanyakan sebelumnya oleh siapa tadi? Mohon maaf namanya. Ardi, Kak. Ardi ya. Dari mana Ardi? SMK Salam. Nah, dari SMK Salam. Pertanyaannya dari dia itu kenapa dibuat bridge 2 Iya. buah? Nah, Iya, kenapa seperti itu. bridge dipisah gitu? Nah, karena emang biasanya bridge buat VLAN itu disatukan. Nanti fungsinya akan benar-benar seperti switch. Masalahnya adalah kalau saya praktekkan sambil online seperti ini, saya nggak bisa remote karena full benar-benar router itu fungsinya seperti switch seperti itu. Kalau switch manageable kan kalaupun nggak bisa di remote lewat Ether, kita bisa lewat konsol ya seperti itu. Kalau dari MikroTik sendiri kita rubah ke bridge full dari Ether 1.2-nya kita masukin juga VLAN 100 dan 200 yang nggak dipisah, itu benar-benar jadi switch. Nanti saya nggak bisa remote dan saya nggak bisa nunjukin konfigurasi VLAN-nya ke kalian. Kalaupun bisa, pasti saya koneksi internetnya putus. Seperti itu ya. Jadi buat pembelajaran aja, VLAN-nya, bridge-nya saya bagi 2. Biar saya bisa internet dan kalian bisa lihat settingan VLAN-nya. Nah, di sini seperti biasa kita tambah nih, ada pilihannya. Nah, untuk bridge 1 yang kita gabungin itu adalah VLAN 100 dan Ether 2. Oke. Tinggal pilih aja VLAN 100-nya dulu, pilih bridge-nya. Nah, ini kan udah ada tuh yang kita buat. Kalau udah kalian buat, kalian pasti muncul di sini karena banyaknya yang kejadian itu dia masukin port tapi bridge-nya belum dibuat. Ya pasti nggak akan keluar ya. Begitupun buat yang Ether 2. Yang Ether 2 juga sama, kita tambah Ether 2 LAN, masukin ke dalam bridge 1 atau VLAN 100. Nah, Ether 2 LAN masukin ke bridge 100. Oke, 1 bridge udah selesai. Sekarang tinggal ini. Nah, kalian bisa portnya ditambah VLAN 200 digabung dengan Ether 3 ya, buat keluarnya tadi. VLAN sudah dibuat, bridge-nya sudah dibuat juga, ID-nya sudah disesuaikan, portnya pun sudah disesuaikan. Lalu selanjutnya apa? Kita masuk ke IP, ya, IP address. Di sini saya buat 2. IP 100.1 untuk VLAN 100 yang keluar di Ether 2 dan IP 200.1 itu buat VLAN 200 yang keluar di Ether 3. Oke, sebenarnya sama aja kayak nambahin IP biasa. Di sini kalian masukin 192.168. Kalau nanti disesuaikan dengan topologinya aja ya. Kayak ini kan saya buat seperti ini. Misalkan 300 di sininya. Nah, karena kita udah bridge, kita masukin ke
Ini nih. Bridge port yang ada di sini. Kita klik OK, nanti muncul seperti itu. Begitupun untuk yang VLAN 200. Nah, ini sudah bisa. Perbedaan main router dan akses router dan fungsi dari routing awal tadi, di sini tidak ada firewall NAT. Kita kan bisa bikin masquerade ya. Nah, kita coba kalau nggak ada masquerade, internetnya bisa apa tidak. Oke. Nah, ping ke router dulu ya, ke gateway 192.168.1.1 bisa. Terus kita ping ke internet, ke Google aja. Oke, koneksi internet aman. Sekarang kita coba di laptop saya. Oke, sebentar. Ini laptop saya terhubung dengan Ether 2. Ether 2 itu VLAN 100 ya. VLAN 100, IP-nya berapa? 100.1. Oke, berarti saya... Oke, sebelumnya kita buat DHCP dulu ya. Kalau nggak salah udah saya buat. Nah, seperti biasa. Ini suka banyak yang salah kalau bikin DHCP. Biasanya bikinnya tanda plus ini. Padahal di setup aja langsung. Nah, ini kalian pilih interface. Nah, fungsinya kalian menamai port dengan masing-masing itu tuh biar lebih mudah. Kalian lihat nih, DHCP-nya mau lewat mana. Jangan di sini ya, jangan di link to main router, nanti broadcast. Misalnya kalian pilih ini, terus next. Udah ada, sorry, salah. Nah, misalnya kalian mau bikin di bridge terempat, belum ada ID-nya. Seperti itu. Mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, Maaf boleh. ya. Itu kalau interface-nya yang dipilih Ether-nya langsung bisa nggak kira-kira? Itu kan interface-nya Interface-nya. bridge 2 VLAN itu kan bridge-nya berarti yang diberikan di Ya. HTTP server ya? Sebenarnya bisa, dia fungsi. Cuman tidak sesuai prosedur aja. Karena nanti, oke, kalau misalkan IP address-nya hanya segini. List IP address-nya di address list table seperti ini. Tapi Iya. kalau misalkan banyak, kalian kan nggak tahu. Misalkan ini nih, Ether ini diganti, kalian masukinnya misalkan Ether 2 tuh. Karena ke interface-nya langsung, kalian masukin LAN. Ini bisa seperti ini. Cuman tidak kurang bagus saja. Sebentar, ada apa ini? Oke. Karena prosedurnya harusnya ke bridge. Oke, siap. Sebentar, ada apa ini? Jadi kenapa harus di di bridge? Karena port sendiri apa? Karena bridge sendiri ini sudah mewakili dari beberapa port ya. Jadi tidak usah kita ngisi di portnya ini. Di Ether 3, Ether 4. Oh mungkin karena di contoh yang di sekarang ini bridge-nya itu cuma satu port ya. Iya, karena kan biasanya kan kalau banyak di ya. bridge itu kan kita... Ini Bapak murid apa guru, Pak? Kayaknya guru ya? Iya. Nah, kalau murid soalnya beda nanyanya biasanya. Iya. Biasanya kan kalau di settingan aslinya, bridge-nya itu isinya portnya banyak. Kadang ada 5, ada 4. Dan bridge ini sudah mewakili dari beberapa port tersebut. Sebenarnya bisa saja, cuman tidak. Kameranya nyala. Oke. Ya, Apa itu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita tes ya di komputer saya. Harusnya dapat IP 100. Sebentar. Bisa atau tidak? Tanpa menggunakan... Oke, kita lihat. IP. Salah. Oh,
Nah, ini sudah 100 ping ke gateway dari main router. Kita masuk ke main router dulu. Pik 1. Bisa. Kita ke internet. Nah, ini saya coba cuma satu port ya di Ether 2 buat dapetan IP 100. Nanti kalau di Ether 3 itu apa? Keluarnya pasti IP 200. Seperti itu. Nah, untuk settingannya sendiri sudah selesai sampai situ. Karena materinya hari ini untuk VLAN dan routing protokol. Dan routingnya sebenarnya banyak. Cuman yang sering dipakai ya RIP dan lebih mudah mungkin. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silahkan. Bapak mau nanya lagi, Pak? Cukup mungkin gantian yang lain kali. Oh, boleh. Iya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Saya tunggu. Ada beberapa menit lagi tuh, ada 5 menit lagi. Ayo, ada yang mau nanya? Atau dari Bapak Ibu guru yang lain yang menonton, silahkan bertanya. Ini siapa? Pak Rizky mau nanya? Oh, enggak. Oke. Nah, gini aja ya, sambil nunggu waktunya, kalau nggak ada yang tanya. Mungkin kalau yang dipelajari, entah dari internet atau dari gurunya, seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa VLAN ini semuanya di-bridge ke dalam satu port. Seperti itu, atau satu bridge, sorry. Port-portnya itu di-bridge ke dalam satu bridge. Kalau saya kan bikin 2 tadi bridge-nya. Nah, jadi ada beberapa cara melakukan VLAN. Kalau saya sendiri sebagai teknisi jaringan ya, karena juga saya nggak pernah ngajar. Di sini di gambar ini, sebentar saya share dulu gambarnya. Nah, biasanya di bawah router akses ini ada tambahan switch manageable atau boleh pakai router juga biasanya. Nah, di situ jadi router akses itu hanya untuk routing. Nah, kalau untuk VLAN dia ada lagi switch manageable ke bawah. Dia keluar VLAN dari Ether 2 misalkan atau Ether 3 mengeluarkan 2 VLAN 100 dan 200. Nah, nanti dia masuk ke dalam switch manageable atau yang router yang difungsikan sebagai switch. Misalkan kita setting Ether 2, Ether 3 itu kita buat keluarin VLAN 100 dan 200 tapi di bridge. Nah, semuanya itu di bridge dimasukin ada namanya konfigurasi di switch ini. Sudah. Ini mas kalian nunggu aja ya. Gak apa-apa? Gak apa-apa ya. Tambahan aja ini. Nah, di sini. Nah, ini seperti ini. Ini nanti portnya ada lip as ini. Nah, biasanya kalau buat tadi kan ada 2. Ada namanya trunking dan ada namanya port access. Nah, untuk interface Ether 1 misalkan dia sebagai trunking. Berarti di sininya VLAN modenya kita rubah ke secure, lalu VLAN headernya kita rubah ke add if missing. Itu buat yang trunking. Kalau misalkan buat yang akses atau port yang mengeluarkan apa sih namanya? Mengeluarkan VLAN, dia ganti ke always strip ini. Biar bisa keluar VLAN-nya di situ. Biasanya kalau yang pokoknya diingatnya ini, port yang terhubung langsung ke device atau ke komputer atau ke laptop, dia menggunakan always strip. Kalau hanya melewatkan, dia menggunakan add if missing, seperti itu ya. Itu kalau settingan, kalau di bawah router akses ada switch lagi atau router yang difungsikan sebagai switch. Kalau untuk VLAN-nya di sini ada full port. Seperti itu, nah di sini juga biasanya ada nih. Nah, misalkan switch 1, terus nanti portnya, port berapa, tempat masuknya VLAN, terus tempat keluarnya kita pilih, tempat keluarnya kita pilih di Ether berapa, 2 misalkan, seperti itu. Nah, jadi logikanya seperti ini. VLAN yang masuk ke Ether 1 itu sebagai trunking,
nanti keluar dia sebagai port akses di Ether 2 di LAN. Nah, ini yang atas port trunking atau jalur trunkingnya, yang Ether 2 sebagai port akses di mana VLAN tersebut keluarkan ke end device seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Tentang routing atau misalkan apa? Routing itu banyak. Ada yang kalau pakai Cisco itu ada IGRP kayak gitu. Ada juga kalau yang umum itu ya RIP, OSPF. Emang RIP itu model lama, cuman masih digunakan sampai sekarang. Seperti itu. Nanti jangan lupa ya post-testnya diisi. Itu dari materi-materi yang ditulis dan materi yang saya ucapkan. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup? Udah? Bentar, ada chat nih. Mau tanya, ini dari Arif, Mas mau nanya. Arif, mana suaranya? TKJ dan Hamdan. Mas mau nanya, kalau pas penyetingan di Winbox-nya nggak pakai hardware-nya, bisa nggak? Hah? Maksudnya? Arif, mana Arif? Kalau hardware yang dimaksud itu routernya, ya pasti nggak akan bisa. Karena kalau routernya nggak ada, apa yang mau disetting? Ya, oke. Sudah jam 11, mungkin kita tutup saja ya. Bentar. Itu nyampe berapa? Ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Ayo. Siapa nih dari SMK 2 tuh yang banyakan? Atau SMK Muhammadiyah? Oke. Saya kira cukup ya untuk materi VLAN dan routingnya. Mohon maaf bila ada kekurangan buat nanti yang misalkan oh ada foto dulu katanya. Ya udah foto dulu sok. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, kita foto bersama dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman. Foto. Ini gimana fotonya? Oke, kita foto bersama dulu. Untuk sesi kali ini, silakan teman-teman buka kameranya masing-masing. Ada 2 slide yang akan dipotong. Halo, Bu. Kita mulai dari slide ke jangan 1. ikut. Oke, selanjutnya di slide kedua. Oke, terima kasih untuk foto bersamanya sudah selesai. Dan untuk teman-teman diingatkan kembali yang belum melengkapi post test, silakan.